Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual pengetahuan karawitan. Kita pada saat ini sudah sampai pada materi yang ke-11. Di materi ke-11 ini kita akan membahas tentang gending baru ya. Gending baru itu sebetulnya apa sih ya? Dalam pertemuan ini akan saya sampaikan dua contoh gending baru, yaitu yang satu kreasi baru dan yang kedua komposisi. Kreasi baru itu adalah gending yang bentuknya masih sama dengan tradisi, misalnya lancaran, ketawang, ladrang, dan sejenisnya itu. Nah, sedangkan komposisi ini bentuknya ada bentuk dan tekniknya yang campuran antara baru dengan yang tradisi, dan ada juga yang semuanya baru. Nah, di sini untuk gending kreasi baru ya, ini istilah saya ya, jadi saya kelompokkan kepada istilah gending kreasi baru karena format-formatnya masih, teknik tabuhannya masih sama dengan tradisi, hanya saja temponya cepat. Terus kemudian perubahan yang mendasar pada bagian ini adalah adanya perbedaan gotro. Gotronya itu yang semula adalah ini ya 4/4, kalau disamakan dengan usia ada 4. Setiap satu kesatuan ini 4, jadi 4/4 ya, menjadi 3/4 ya, jadi 3 ya, 3 dan terusnya, itu semuanya menggunakan itu. Nah, itu adalah apa, kami orang karawitan menyebutnya sebagai gending 3/4. Nah, untuk yang pertama nanti akan disajikan gending dari karya Marto Pangrawit, itu namanya Parisuko. Sebelumnya diperkenalkan bahwa Marto Pangrawit itu adalah dosen ISI Surakarta. Beliau sudah almarhum. Beliau dulu adalah abdi dalam Keraton Surakarta bagian gamelan itu, penulis buku dan seniman terkenal di Surakarta. Dia sangat disegani ya. Spesialisnya di akhir hayatnya itu rebab ya. Dia rebabnya terkenal, ada getaran apa ya. Dan dia menulis buku banyak tentang karawitan, notasi karawitan, gending-gending karawitan, terutama gaya Solo, itu dialah menulis beberapa buku pengetahuan karawitan juga ya, dan dia sangat terkenal ya. Oke. Nah, inilah Pak Marto Pangrawit, empu karawitan gaya Surakarta ya. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai empu. Empu itu kalau di jabatan akademik ya sejajar dengan profesor gitu ya. Oke, silahkan mendengarkan karya Marto Pangrawit dengan judul Parisuko. Parisuko itu artinya bersenang-senang. Jadi nanti perhatikan itu lagunya kan karakternya senang gitu ya, lincah ya. Selamat mendengarkan, selamat melihat, menyaksikan. Para kanca Parisuko tatabuhan sinawung tembang. Kanca sang Nyawa Suko tatembang angin
Selanjutnya adalah gending yang kedua. Gending yang kedua ini masih 3/4 ya. Masih 3/4 itu artinya sama dengan yang tadi, hanya saja karya yang menciptanya berbeda, yaitu almarhum Bapak Harjo Subroto ya. Siapakah dia itu? Beliau adalah guru ahli tembang dan karawitan di Yogyakarta dan Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, karya-karyanya itu pada tahun 1926 ia menciptakan lagu Tunanan serta lagu Rohani. Nah, lagu Rohani menjadi concern beliau karena dia adalah juga aktivis di gereja, ya. Dan beliau adalah salah satu perintis dari masuknya karawitan ke dalam gereja. Nah, ini ya. Jadi lagu Rohani adalah lagu yang sangat menonjol di karya-karya beliau. Nah, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, beliau menciptakan sandiwara gereja dan melanjutkan menggarap lagu dolanan baru untuk anak-anak. Nah, jadi tidak hanya untuk orang remaja saja, tapi juga untuk anak-anak. Nah, saya pernah diajar itu pada ketika saya di S1 ya. Memang dia masalah teorinya sangat kuat sekali. Jadi bagaimana menjelaskan kepada mahasiswa itu ini loh teori musik barat itu begini, teori gamelan Jawa itu beginilah. Kalau disandingkan adalah begini ya. Itu yang seperti saya sampaikan kemarin itu adalah merupakan salah satu contohnya karya beliau ya. Pada tahun 1947 menjadi pegawai negeri sipil pada bagian kesenian Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Nah, karena dia berkecimpung di dalam seni, maka dia melanjutkan kesenangannya itu adalah menganalisis dan merumuskan teori notasi kepatihan yang dianalogikan atau disejajarkan dengan musik diatonik ya. Musik diatonik tahu ya, 7 nada. Kalau kepatihan gamelan itu 5 nada. Nah, di sana beliau membuat rumusan-rumusan gitu sehingga mudah diterima oleh orang, dipahami oleh orang lain. Beliau juga menulis brosur ilmu musik dan koreografi. Seperti yang tadi, karena beliau adalah senang dengan sandiwara itu ya, maka dia di sini muncul juga bahwa kesenangannya juga dituangkan di dalam bentuk brosur ilmu musik dan koreografi ya. Beliau juga pernah menjadi Kepala Konservatori Tari Indonesia Yogyakarta, Konri. Jadi SMA itu ya. Kalau sekarang ya sekolah kejuruan itu. Sekarang Konri ini menjadi SMK Negeri 1 Bantul kalau enggak keliru, yang Konservatori Tari Yogyakarta ini. Juga pengajar pada Konservatori Karawitan atau Kokar di Surakarta. Nah, kalau di Surakarta itu ada Konservatori Karawitan, kalau di Jogja itu Konservatori Tari ya. Beliau adalah juga mengajar di sana. Mengajar juga di Akademi Seni Tari. Nah, di sini saya dulu kuliah di ASTI ini. Jadi sebelum menjadi ISI ini Fakultas Seni Pertunjukan itu namanya Akademi Seni Tari Indonesia. Di sana ada jurusan ya mirip seperti ini, hanya saja dulu musik tidak ikut ya, masih Akademi Musik. Nah, juga di Akademi Seni Karawitan di Surakarta ya, ASKI ya. Beliau juga menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan lokakarya ya.
mengenai karawitan. Nah, itulah kira-kira latar belakang beliau, dan silahkan mendengarkan gendingnya. Nah, untuk gending yang ketiga masih tetap gending 3/4 ya, masih gending 3/4. Nah, gending 3/4 yang sebelumnya adalah karya Pak Harjo Subroto. Ini adalah foto beliau. Yang selanjutnya adalah karya Ki Narto Sabdo. Ki Narto Sabdo itu sebetulnya siapa? Nah, Ki Narto Sabdo itu adalah seorang putra perajin sarung keris bernama Parti-noyo. Nah, sarung keris ini adalah bungkus keris ya. Sarung itu kalau orang Jawa sarung keris itu adalah bungkus keris atau wadah kerisnya itu. Nah, beliau itu adalah tidak lulus SD, ya ini ada SD kelas 5 ya, SD kelas 5. Nah, karena keadaan himpitan ekonomi, maka beliau itu sejak kecil itu menekuni beberapa profesi, diantaranya pernah menjadi pelukis, ya. Pernah menjadi pemain biola orkes keroncong Sinar Purnama. Nah, terus pada tahun 1945 beliau mengenal yang namanya Ki Sastro Sabdo, pendiri Wayang Orang Ngesti Pandowo. Nah, Wayang Orang Ngesti Pandowo ini sangat terkenal dulu ya. Dia panggungnya yang bisa dipindah-pindah itu namanya topong ya. Dia sangat kenalan dengan itu. Nah, setelah berkenalan dengan itu dan menjadi anggota grup itu, maka karena jasa-jasanya yang membuat banyak kreasi baru bagi grup tersebut, maka Sunarto yang nama kecilnya Sunarto, saya lupa tadi ya. Sunarto memilih gelar tambahan dari pimpinan grup wayang tersebut ditambah Sabdo, nah di belakang nama aslinya. Sehingga pada tahun 1948 nama beliau berubah menjadi Ki Narto Sabdo ya. Yang tadi kan Sunarto, maka diambil Nartonya saja, kemudian ditambahi dengan nama hadiah dari Pak Sabdo tadi Pak ya, sehingga menjadi Narto Sabdo. Nah, ini adalah foto dari Pak Narto. Beliau ini kendangnya sangat bagus sekali, dan perlu dicatat bahwa beliau juga dalang yang terkenal sekali. Kalau membuat menceritakan
wayang itu kayak hidup gitu loh ya. Jadi saya sangat senang sekali dengan kalau dia melakukan pergelaran wayang itu. Nah, gending yang di sini adalah namanya gending sampur kuning. Nah, sampur kuning itu untuk menari itu kuning itu ya kuning. Ya. Gending ini dulu pernah digunakan sebagai iringan karya akhir keponakannya, namanya Mbak Tuti. Itu saya gending pertama kali yang gending sampur kuning ini pertama kali dimainkan katanya untuk itu pada waktu ujian itu ya. Jadi saya sudah kenal gending itu sejak saya masih di perguruan tinggi dulu, masih di S1 ya. Karena di situ saya sering membantu teman-teman jurusan tari, maka saya kenal dimintai tolong Mbak Tuti ini, dan kemudian katanya ini dibuatkan khusus untuk tarinya Mbak Tuti itu ya, nama dari Pak Antasari. Oke, selamat mendengarkan.
kita mendengarkan karya Ki Narto Sabdo, maka selanjutnya kita akan mendengarkan karya Ki Wasito Dipuro atau Ki Cokro Wasito, yaitu Ki Cokro Wasito itu adalah, sebentar ini salah alamat ini ya. Nah, jadi Ki Cokro Wasito itu adalah seniman karawitan yang di Keraton Pakualaman ya. Beliau itu adalah seniman karawitan di Pakualaman itu, akan tetapi beliau juga seperti yang lain tadi juga pernah mengajar di Akademi Seni Tari Indonesia. Nah, ini adalah Bapak Cokro Wasito. Ini lahir pada tahun 1909. Dia empu karawitan dan dia lama di Amerika, di Universitas Wesleyan atau mana itu saya lupa. Nah, dia di ini ya, nama maestro karawitan ini diabadikan sebagai nama salah satu gugus bintang di antariksa. Nggak tahu saya ini kalau sampai ke sana ya. Ya, jadi karya-karya yang tercatat ada 200 komponis ya gending, mulai dari kenegaraan, iringan tari, dolanan dan maupun dari kepentingan ritual. Nah, nanti yang kita akan dengarkan adalah namanya Api Revolusi ya, jadi semangat gitu ya. Sejak 5 tahun ya dia melewati proses keempuannya itu sejak 5 tahun, bermula dari bimbingan ayahnya RW Patmo Winangun yang sehari-hari mengabdi di Puro Pakualaman di dalam karawitan. Nah, karena rumah beliau itu di dekat sana namanya Purwanggan itu ya, maka beliau juga memiliki seperangkat gamelan pilaksana itu yang terbuat dari kuningan ya. Kuningan itu kualitas sedang ya, jadi yang kualitas rendah itu biasanya dari besi. Sementara ibunya adalah seorang penari sekaligus waranggono karawitan di Puro Pakualaman. Terus kemudian mulai mengenal dan belajar karawitan itu juga sudah kecil, dan pada saat latihan digelar di rumahnya ia pun mengikutinya pada usia yang masih anak-anak ya, sekitar 7 tahun, berarti usia SD ya, beliau sudah belajar karawitan. Pendidikannya itu adalah Sekolah Islamiyah Puro Pakualaman, kemudian ke Taman Siswa yang baru dibuka pada tahun 1922 ya. Jadi Taman Siswa yang terkenal metode pembelajaran kejawen itu adalah sekolah beliau. Ya. Di ulang tahunnya yang pertama, Taman Siswa menggelar pentas karawitan di mana Pak Wasito Dipuro itu adalah memainkan celempung di sana. Celempung itu alat musik dari kawat. Bisa dilihat kembali nanti di pengetahuan karawitan yang awal-awal itu kan ada. Minatnya pada seni karawitan cukup besar, lebih-lebih ketika akan digelar konser karawitan oleh semua penabuh dan waranggononya kerabat ya, di Puro Pakualaman ya. Pada saat itu varian Pangeran Haryo Gusti Raden Mas Haryo Suryo Sularso Pakualaman ke-8 dalam perayaan Jawa Institut di gedung maksudnya Jalan 20 Jalan Malioboro nomor tahun 1923. Dalam masa itu Wasito memegang gender. Jadi kalau tadi
Celempung sekarang sudah Gender itu adalah termasuk Riji Adepan. Saya pikir itu silahkan mendengarkan karyanya ya. Jadi karya Wasito Dipuro ini atau Pak Cokro Wasito ini adalah masih bentuk-bentuknya masih menggunakan yang tradisi. Nah, selanjutnya adalah karya Subono. Ini gini, saya mengambil yang tadi itu adalah yang dua itu adalah akademisi, kemudian Pak Narto itu adalah orang yang seniman. Nah, Subono ini adalah akademisi juga. Ya, jadi latar belakangnya dia lahir di Klaten pada 1954. Sejak kecil menyaksikan ayahnya memainkan wayang dan belajar menabuh gamelan. Dia anak kecil yang rajin pentas di muka umum sejak umur 12 tahun. Nah, karena dia sejak kecil bisa senang mendalang dan belajar menabuh, maka beliau itu bisa kedua-duanya dan kedua-duanya baik. Nah, bekalnya itu digunakan untuk menempuh pendidikan di Konservatori Surakarta, kemudian sarjana jurusan seni pedalangan dan isi Yogyakarta, dan program pascasarjana pendidikan seni minat pemayangan Nusantara di Institut Seni Indonesia Surakarta. Sudah tahu kan di Jawa ini ada dua institut seni, yaitu Institut Seni Surakarta dan Institut Seni Yogyakarta. Ya. Di Bandung ada ISBI, kemudian di Denpasar itu ada Institut Seni Denpasar, Bali. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beliau itu sebagai pengerawit, dalang, penata musik, komponis, dan penulis naskah sekaligus ya. Nah, dia mengaransemen gending-gending untuk pakliran baru, wayang kancil, wayang yang jenis wayang di Jawa itu ya. Wayang sandosa itu wayang berbahasa Indonesia. Sandosa itu tahun 1980-an itu dulu terkenal. Wayang Wahyu itu yang isinya tentang cerita Islam. Wayang multimedia itu adalah wayang yang menggunakan sinar itu di jurusan pedalangan di sini masih ada itu ruang multimedia. Nah, digunakan sebagai yang diambil jadi bayang-bayangannya, pakai kayak LCD itu, terus kemudian dalangnya banyak, terus kemudian
dia berusaha memainkan bayang-bayang itu di dalam sebuah layar gitu. Nah, beliau juga sebagai penata gending Ki Mantep Sudarsono. Tahu kan Ki Mantep ini dalang terkenal Oskadon Oye itu loh ya. Terus kemudian Ki Anom Suroto itu dalang terkenal juga di Surakarta. Sarjono Wikusumo itu penari terkenal di Jakarta, juga Retno Maruti itu. Kemudian Eli dan Dedi Rutan ini adalah orang asing. Pengalaman pentas beliau adalah di Amerika dan Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Belanda, Australia, Singapura, Hong Kong, Jepang. Atas kiprahnya itu beliau pernah menerima Satya Lencana Budaya dari Kebudayaan Jawa. Kemudian Anugerah Sri dari Mendikbud 1996. Saat ini mengajar pedalangan di alma maternya Institut Seni Indonesia Surakarta. Yaitu kira-kira sekilas tentang Ji Subono. Nah, ini Ji Subono. Nah, jadi kalau ada ke jurusan tari itu ada yang mirip sekali dengan Ji Subono, itu namanya Ji Subowo. Beliau penari dan beliau juga pandai bermain musik. Nah, oleh karena itu maka marilah kita perdengarkan. Judulnya Revolusi kalau nggak keliru ya. Nah, ini masih bentuk-bentuknya masih menggunakan tradisi. Selamat mendengarkan.
Yang terakhir masih ada 2 lagu lagi, yaitu yang ini adalah karya dari Narto Sabdo, Pak Narto Sabdo ya. Yang namanya yang judulnya adalah Mbok Yo Mesem, dan kemudian yang terakhir itu adalah karya dari Nuroso. Nah, karena karya dari Nuroso ini karya baru ya, karya baru yang bentuknya adalah sama sekali baru. Kalau yang Narto Sabdo itu bentuknya masih termasuk kreasi baru. Ya. Sehingga itu nanti akan lebih jelas Anda melihatnya ya. Profil mengenai Nuroso ini tidak ditemukan, oleh karena itu langsung saja didengarkan. Hanya sedikit gambaran yang dapat saya sampaikan ketika saya berselancar di dunia maya itu. Nuroso ini adalah mempunyai, kalau nggak keliru dia mempunyai sanggar. Jadi biasanya orang kalau punya sanggar itu kesenimannya adalah kuat. Oke, selamat menyaksikan.
Thank you.